Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramdan Nikro dengan NIM 228140001 akan membahas tentang rekrutmen politik. Tahukah Anda bahwa di balik proses demokrasi yang kita jalani itu ada sebuah tahapan yang penting bernama rekrutmen politik. Tahap ini adalah fondasi untuk memilih pemimpin yang berkualitas. Tapi apa sebenarnya rekrutmen politik ini dan bagaimana contoh dalam kehidupan nyata? Jadi rekrutmen politik adalah proses pencarian, seleksi atau pengangkatan individu untuk mengisi posisi tertentu di dalam lembaga politik, seperti lembaga politik legislatif atau eksekutif maupun ketua partai. Proses ini dilakukan oleh partai atau lembaga terkait untuk memastikan bahwa individu yang terpilih memiliki kualifikasi, integritas, dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat. Rekrutmen politik adalah mekanisme penting untuk menjaga keberlanjutan sistem demokrasi. Proses ini membantu menyaring individu yang akan menjadi wakil rakyat atau mengambil keputusan. Rekrutmen politik yang buruk dapat menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Berikut beberapa contoh nyata dari proses rekrutmen politik yang sering kita temui. Yang pertama, seleksi calon legislatif. Partai politik membuka pendaftaran untuk individu yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau DPRD. Proses ini melibatkan seleksi administrasi, wawancara, dan penilaian rekam jejak. Contoh, pemilu 2024 di Indonesia, di mana partai politik menentukan daftar calon legislatif yang akan menuju ke pemilu. Yang kedua, ada pemilihan kepala daerah. Partai mengusung calon posisi kepala daerah seperti gubernur, bupati, atau wali kota. Biasanya dilakukan melalui proses internal partai atau konvensi terbuka. Yang sebagai contoh, Pilkada DKI Jakarta yang melibatkan kandidat dari berbagai latar belakang. Yang ketiga, rekrutmen anggota partai. Anggota partai mengundang masyarakat untuk bergabung sebagai anggota aktif. Setelahnya, mereka dapat mengikuti pelatihan politik atau bahkan mencalonkan diri untuk jabatan tertentu. Selanjutnya, pentingnya rekrutmen politik yang berkualitas. Jadi, proses rekrutmen politik yang baik akan menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, jika proses ini tidak transparan, maka akan berpotensi melahirkan pemimpin yang hanya mengejar kepentingan pribadi atau kelompok. Terus, mengutamakan keterbukaan dan partisipasi publik, melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan terhadap calon yang diusulkan. Rekrutmen politik bukan hanya bertanggung jawab partai, tetapi juga masyarakat. Dengan memahami proses ini, kita dapat berkontribusi untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih adalah mereka yang benar-benar peduli pada kepentingan rakyat. Jadilah bagian dari demokrasi yang lebih baik. Jadi kita sebagai mahasiswa harus ikut terus mengikuti perkembangan politik di Indonesia, dan jangan lupa gunakan hak kita untuk memilih dan berkontribusi pada kegiatan-kegiatan politik yang ada di Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Mungkin hanya segitu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.